Oke, minasan. Kali ini saya akan sedikit berbagi cerita tentang pengalaman saya, bagaimana caranya bisa lulus tes KAISA sama orang Jepang. Pertama itu yang penting kita itu yakin dalam hal bahwa kita tuh pasti lulus dan pasti bisa tes sama orang Jepang. Jadi yang pertama itu tadi itu modalnya yakin. Terus yang kedua, jangan lupa tetap belajar matematika, rumus-rumus, belajar katakana hiragana, belajar bumpo itu pola kalimat. Sama halnya kita belajar ngomong sama orang Jepang. Sama kalau misalkan kita mensetsu atau wawancara sama orang Jepangnya langsung atau sachonya langsung, itu kita itu harus mempunyai jiwa pemberani dengan modal yang tadi, yaitu modal yakin. Pas wawancara sama orang Jepang langsung itu pandangan mata kita itu tertuju ke sacho atau sama orang Jepangnya langsung. Jangan gugup juga, ya minimal kita menjawab sesuai apa yang kita bisa gitu tuh, untuk meyakinkan orang Jepang bahwa kita tuh layak kerja di perusahaannya beliau atau mereka. Itu yang terutama. Terus yang kedua, strategi saya itu pertama kali mindset sama orang Jepang itu, modal yang kedua itu fashionnya itu rapi, wangi, sama posisi muka senyum, banyak senyum sama mereka, sopan santun juga, wibawa itu juga salah satu dari modal yang harus kita miliki pas saat wawancara sama orang Jepang langsung. Pas wawancara yaitu sebisa mungkin ya kita bicara menggunakan bahasa Jepang, itu menjadi poin plus untuk sacho atau orang Jepang langsung. Ya intinya seperti itu ya teman-teman. Jangan mudah putus asa, yakin aja intinya, yakin kalau kita tuh pasti bisa gitu, tuh bisa lulus. Banyak kok teman-teman saya yang yang tadinya tidak yakin, tidak dapat KAISA, tapi mereka justru udah pada di Jepang, udah pada kerja di sana. Pas saya tanya satu-satu, ya itu modalnya itu ya yakin, semangat, optimis. Atau orang lain bisa, kenapa kita enggak? Biasanya orang Jepang itu bertanya kepada kita itu banyak kata-kata pertanyaan yang menjebak. Salah satunya yaitu, bagaimana kalau misalkan itu posisi istirahat atau sholat zuhur, apa kamu sholat? Saya jawab sholat, tapi sesuai aturan yang perusahaan tentukan, enggak asal sholat enggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan jam 12 sholat, asyar sholat, maghrib sholat. Kalau di sana enggak. Kalau misalkan di sana istirahatnya jam 1 atau jam 2, ya sholatnya jam 1 atau jam 2. Enggak asal semena-mena kita jam 12 sudah jam 12 sholat, enggak seperti itu kalau katanya tuh. Terus juga ada pertanyaan yang katanya kalau misalkan kerja di sana kan berat katanya tuh. Terus apakah kamu tetap puasa atau tidak? Saya jawab sebisa mungkin puasa,
Tapi orang Jepang katanya kalau bisa jangan puasa dulu karena dapat membahayakan atau dapat mengenai resiko terjadinya entah itu sakit, lemes karena di sana kan sambil kerja. Ya intinya tergantung kitanya aja mau gimana, mau seperti apa. Kalau kita yakin bisa kerja sambil puasa ya lakuin. Mungkin cuman itu teman-teman video tips dari berbagi saya gimana caranya untuk mendapatkan lulus tes perusahaan sama orang Jepang, kurang lebihnya seperti itu. Barangkali ada yang mau teman-teman share ataupun ditanyakan, silakan di komen atau komentar yang di YouTube channel saya atau di DM Instagram saya, nanti saya pasang Instagram saya. Yang sudah like ataupun share ataupun subscribe channel saya banyak-banyak terima kasih atas dukungannya. Ya mungkin seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.